Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Moshir. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara nge-get data API public ya menggunakan retrofit. Oke teman-teman, seperti biasa kita perlu menginstal project baru di Android Studio. Kita pilih yang empty activity, terus kasih nama get API aja, lalu tunggu sampai proses instalasi selesai. Kalau udah sampai selesai, nanti kita yang pertama masuk ke Gradle-nya dulu ya teman-teman. Ke Gradle-nya ini yang modul bisa kita buka. Lalu yang perlu kita tambahkan di dependencies-nya itu ini ya, retrofit-nya teman-teman. Untuk nge-get data dari API public-nya, ini yang perlu ditambahkan. Versinya 2.9.0 ya. Kita perlu menambahkan retrofit dengan converternya JSON, karena kita mau mengkonverter data JSON-nya nanti ya teman-teman. Sama buat ngeload data image-nya, implementasinya. Mungkin nanti bakalan saya taruh di deskripsi ya untuk dependencies-nya, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi aja, di deskripsi videonya. Oke, kalau udah jangan lupa disinkronisasikan. Kalau udah selesai bisa di close aja ya teman-teman untuk Gradle-nya. Lalu kita masuk ke manifest, kita tambahkan user permission-nya ya, karena kita menggunakan internet. User permission bukan kamera tapi internet ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ulangin aja. Oke, seperti ini ya. Kalau udah kita close juga lagi. Lalu setelah itu kita perlu yang pertama membuat item row-nya dulu ya teman-teman. Jadi kita buat item row-nya dulu untuk tampilan layout-nya dari ini data yang mau kita tampilkan. Kita di sini pakai linear layout ya teman-teman, bisa lihat linear layout. Terus yang perlu kita tambahkan atau yang kita buat, yang pertama kita buka dulu di dalam linear layout itu relative layout ya. Kita kasih width-nya match parent dan height-nya wrap content aja. Lalu di dalamnya itu ada image view ya teman-teman. Kita buat untuk menampilkan gambar dari API yang mau kita ambil ya, seperti ini. Kita perlu menambahkan ID, width-nya match parent, baru height-nya kita kasih tingginya tuh 300 dp, baru scale tab-nya Vitex-nya agar lebih lebar ya, melebar. Baru kita kasih SRC-nya untuk sementara itu IC launcher background aja, kita ngambil dari drawable. Baru setelah itu kita kasih text view-nya ya. Text view-nya di sini untuk menampilkan level. Jadi saya di sini mau get API Pokemon ya, dari get API Pokemon. Jadi yang mau saya tampilkan di situ ada gambarnya, terus ada levelnya ya, level seperti biasa. Di sini ada ID. Karena kita pakai relatif, jadi kita harus ngasih patokan ya. Kita pakai di sini layout below, kita taruh dia di bawah si image Pokemon nih. Posisinya si level ada di bawah image view ya teman-teman. Kita taruhnya, baru kita kasih teks dia level, baru text size, layout marginnya kita kasih dia 6 dp, terus text stylenya tebal ya kita kasih. Oke, seperti ini teman-teman bisa dilihat. Baru ada text view-nya lagi. Sini kita kasih HP-nya atau darahnya ya. Di bawahnya si level, jadi kita taruhnya layout below. Kita taruh dia di bawahnya si text view level, atau bisa kita rapikan dulu ini ya posisinya biar lebih enak dilihat. Nah, seperti ini ya. Jadi dia punya ID, kita kasih ID dulu yang pertama, baru untuk width sama height-nya kita wrap content aja biar menyesuaikan aja ukurannya. Terus layout below-nya ada di bawah si level ini, text view level, baru kita kasih text size. Oke, setelah itu ada text view yang selanjutnya itu untuk tipe Pokemon-nya kita kasih di sini. Mulai dari ID-nya kita kasih dulu TV types, width height-nya wrap, terus dia posisinya ada di bawah si, atau posisi ya di bawah si level. Posisinya dia ya ada di bawah si level dan di sampingnya si HP. Jadi kita kasih dia tuh Legion parent n-nya true. Jadi dia nanti bakalan ke sebelah kanan ya posisinya. Terus kita kasih text size sama ignore toolsnya, no ID. Baru kita tutup relative layout dan linear layoutnya. Oke, untuk item row-nya udah, baru kita masuk ke layout main activity-nya ya teman-teman.
di sini. Ini kita close saja, udah. Baru di sini kita pakai relatif aja, teman-teman bisa dilihat. Baru kita buat recycle view-nya ya, agar nanti datanya menampilkan secara berulang ya teman-teman. Dia bisa di scroll dan menampilkan data secara berulang. Kita kasih ID recycle view block, RV block, baru with image parent. Untuk hacknya wrap content ya. Baru kita kasih list itemnya, kita ambil dari item row Pokemon yang tadi barusan kita buat, baru kita tutup. Oke, setelah itu kita close aja ya teman-teman untuk si activity main-nya. Baru setelah itu, kalau udah, kita yang pertama buat modelnya dulu ya. Di sini kita pilih package, baru kita buat model sama API. Kita pilih package, API. Oke, yang pertama kita ke modelnya dulu. Jadi kita membuat modelnya, kita ngambil data API-nya dulu ya dari internet. Di sini saya mau ngambil dari API-nya Pokemon. Baru kita pilih yang raw, baru kita copy semuanya di sini ya teman-teman. Ctrl C. Baru kita buat caranya new. Terus kita pilih yang generate Pojo from JSON. Nah, baru kita kopikan di sini ya teman-teman. Karena datanya tadi banyak jadi agak loading. Nah, udah selesai. Baru kita pilih yang Kotlin, baru JSON, baru kita kasih nama dia sini respon. Kita kasih dia respon Pokemon aja seperti ini ya teman-teman. Baru kalau udah kita generate aja dianya. Tunggu sampai ngebuat ya. Ya, ini udah jadi teman-teman untuk data modelnya, bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau udah, kita masuk ke API-nya aja. Yang pertama kita buat API config-nya dulu ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih Kotlin class atau file, kita pilih yang config-nya ini, interface ya. Config ini ya teman-teman, objek ya. Ini kita pilih yang objek, baru kita kasih nama API config di sini ya teman-teman. Baru kita enter aja. Lalu setelah itu kita buat cons untuk base URL-nya ya teman-teman di dalamnya, di dalam Kurawal. Baru kita buat cons file base URL ini ya teman-teman. Baru kita ngambil dari mana? Tadi kita ngambilnya dari ini ya. Kita buka aja di ini ya, kita copy. Baru kita taruh di sini ya teman-teman. Oke. Lalu setelah itu kita buat function get retrofit-nya. Function get sini retrofit ya, retrofit. Dua retrofit. Nah, yang ini ya, retrofit. Baru kita buka Kurawal, baru kita isi di dalamnya, kita return ke retrofit dot builder ya teman-teman. Baru kita buka kurung, lalu kita taruh dia di base URL di sini. Baru kita add converter factory, add converter factory. Ini base URL merah ya, belum kita isi ya teman-teman. Ini base URL, dalamnya base URL. Oke. Baru kita lihat sebentar, get converter factory. Nah, ini kita pilih ya teman-teman. Kita ngambil dari JSON yang tadi yang kita buat, JSON converter factory ini. Baru kita create ya, seperti ini ya teman-teman. Baru kita build. Oke. Udah ya teman-teman, baru kita buat untuk
fun get service-nya di bawah si retrofit ini. Fun get service ya, seperti ini teman-teman. Baru kita ambil dari API service, belum kita buat ya, jadi kita buat dulu mungkin untuk get service-nya. Jadi di sini kita buat new, kita pilih yang Kotlin class file, kita pilih interface API service. Ini ya teman-teman, tunggu. Udah ya, saya lihat. Baru kita buat sini interface-nya API service, kita nge-get datanya tuh dari mana ya. Di sini kita tambahkan add get, seperti ini ya teman-teman. Kita ngambil dari mana untuk endpoint-nya. Tadi kita cek aja, kita ambil dari si config ini. Untuk endpoint-nya ini kita cut aja ya teman-teman. Seperti ini, baru kita pindahkan. Oke, lalu setelah itu buat fun get Pokemon titik 2. Sini kita call respon ini ya, yang ini teman-teman pilih yang call retrofit tuh, kita panggil yang respon Pokemon yang tadi kita buat ya, yang ini. Oke ya teman-teman, bisa dilihat ya, jelas ya. Setelah itu kita balik lagi ke si config-nya ya teman-teman. Kita balik ke config-nya. Di sini baru kita lanjutkan yang tadi get service yang kita mau buat tadi. Di sini API service. Ini kita pilih ya. Baru kita buka Kurawal, baru kita isi di dalamnya, kita return get retrofit di sini dot create dari API service kelas Java. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk modelnya yang kita buat ya. Model yang udah kita buat. Jadi tadi udah ada 1, 2, 3, 4 yang tadi kita cross. Udah ada berapa teman-teman? Udah ada, kita buat adapternya. Setelah ini kita bisa langsung buat adapternya di sini teman-teman. Kita Kotlin class file, kita pilih yang kelas ya, Pokemon, kita kasih nama Pokemon adapter ini ya teman-teman. Oke, dan kalau udah di sini kita buat variabelnya file spawn, kita kasih nama ini aja ya, game item. Oke, kita ambil listnya dari mana, listnya yang retrofit atau yang ini, kita bisa cek di sini ya. Waduh, banyak ya teman-teman. Nih data item ya, kita ngambil yang ini ya teman-teman, data class data item, kita ngambil dari sini. Jadi kita kasih listnya sini data item ya, yang ini ya teman-teman. Baru setelah itu kita kasih null label safety di sini, sama di setelahnya ya kita kasih oke. Lalu setelah kurung di sini kita kasih recycle view ya teman-teman, recycle view dot adapter. Dari mana kita ngambil? Dari Pokemon adapter ya. Oke, dot
Pokemon adapter ya. Di dalam sini masih my view holder, kita kasih my view holder seperti ini ya teman-teman. Baru kita kasih kurung di sini. Baru kalau udah ini merah, kan kita buat aja kelasnya ya, my view holdernya ini. Kita alt enter, klik kelas, extract to separate file atau Pokemon adapter kayaknya ini ya. Oke, kita buat udah kelas my view holdernya. Baru setelah itu sini kita buat view-nya ya teman-teman. Kita kasih di sini view-nya, view yang ini ya teman-teman, view. Baru di luarnya itu kita kasih recycle view dot my view holder atau view holder ya, view holder view seperti ini ya teman-teman. Lalu di dalamnya kita buat variabel apa aja yang mau kita tampilkan ya. Di sini kita kasih yang pertama file img sama dengan view. Di sini dot kita find by id aja, find view by id. Di sini kita ambil dari image view ya, image view. Baru datanya dari mana? Tadi kita buat tuh dari r.id, ada di item image Pokemon ya tadi yang kita buat. Nah yang ini baru di bawahnya kita buat lagi file untuk TV type nya ya. Kok jadi ke atas sini, file TV types nya sama dengan kita ambil dari find view by id. Karena di sini pakai text view, tadi kita jadi sesuaikan ya. Kalau di atas kan tadi image view, sekarang pakai text view, jadi kasihnya text view r.id tadi dari item TV types yang ini ya teman-teman. Baru bisa kita copy aja deh yang ini variabelnya untuk si HP nya, sama satu lagi itu levelnya ya. Nah jadi di sini kita buat text view nya si level, and view by id, text view r.id, item TV, di sini level ya. Di bawahnya itu HP. Ini kita ganti variabelnya namanya jadi TV HP. Oke seperti ini ya. Baru ini merah ya kelasnya. Coba kita alt enter. Oh ya, kita implementasikan membernya. Ini kita ambil semua, kita oke. Nanti dia ngebuat otomatis ya, mulai dari create view holder, on bin view holder dengan get item count nya. Jadi kita mulai dari ini dulu, on create find view by holder. Kita buat file view nya dulu ya di sini teman-teman. View sama dengan layout inflator, ada huruf besar L nya, layout inflator dot from, kita ambil dari parent context dot context. Baru di sini dot inflate, kita ambilnya dari r dot layout dot item raw Pokemon ya teman-teman, dari item raw Pokemon. Baru parent, baru false. Lalu setelah itu kita return dia ke my view holder, oke. View. Oke, udah ya untuk on create view holder. Baru kita masuk ke on bin nya di sini teman-teman. Kita hapus aja to do nya. Baru kita buat holder di sini dot text view level yang pertama dot text sama dengan respond
respon gain item ya, label safety dot get position. Ini kita ambil dia apa, name-nya ya, dot name. Oke, seperti ini ya teman-teman. Baru bisa kita copy, kita sesuaikan ya, mulai dari HP nya sama types nya kita buat di sini. Yang kedua itu HP nya di sini, bawahnya lagi types nya ya. Oke, di sini untuk si HP nya, untuk types nya. Kenapa ini merah teman-teman? Kita lihat sini, kita ambil super type nya aja. Oke, ini nyarinya di situ ya teman-teman, bisa lihat di respon Pokemonnya ini. Saya kan ngambil tadi dari data item. Nah di sini yang mau saya ambil nih super type nya tadi, super type, image, sama mana tadi, level ya, HP itu ya teman-teman, bisa mengambil sama name ini tadi. Nah lihatnya tuh di sini, tadi kan kita ngambil listnya dari data item, jadi seperti itu di adapternya yang mau kita tampilkan. Lalu kita tampilkan gambarnya. Tadi kan kita pakai glide ya di sini, jadi kita panggil aja glide dot with, di sini holder, kita buat holdernya dot image ya. Tadi teman-teman udah lihat kan di data itemnya namanya image ya, atau img ya, tadi kita buatnya img ya, holder dot img. Nah ini baru kita load respon gain item di sini dot get positionnya. Lalu setelah itu di sini label, di sini dot img, kita kasih dia small seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kalau dia errornya apa yang mau ditampilkan gambarnya, dot errornya itu kita ambil dari dot ya, drawable dot ic launcher backgroundnya, jadi kita ambil. Baru setelah itu kita into dianya ke holder dot image yang tadi kita buat nih. Oke, untuk itunya udah, baru kita masuk ke ini ya, get item count ya. Sini kita buat if dulu, dari respon gain item tidak sama dengan 0. Nih typo, tidak sama dengan 0, maka apa yang terjadi, kita return dia respon gain item size dot size seperti ini ya teman-teman. Baru kalau enggak kita return ke 0 seperti ini ya. Untuk adapternya udah ya teman-teman. Baru yang terakhir kita bisa masuk ke main activity-nya ya teman-teman. Langkah terakhirnya ada di main activity-nya. Di sini kita buka aja. Lalu setelah itu yang pertama kita bisa buat variabelnya dulu di sini untuk recycle view blocknya ya. Di sini kita buat file rv block sama dengan find view by id. Di sini kita ngambil dari recycle view, mana nih recycle view ini teman-teman. Baru dalam r.id dot kita tadi buatnya rv block ya, yang ini ya teman-teman. Oke, lalu kalau udah di bawahnya kita panggil ip config-nya dulu di sini. Aduh, start posisinya nggak enak. Dot get, di sini kita get get service. Baru kita di sini get Pokemon
dot nqq sini ya teman-teman, bisa pilih. Kita ketikkan objek objek saya lupa di sini, kita callback ya, baru callback respon Pokemon ya. Callback yang mana? Callback ini ada banyak ya. Yang lancip T ya? Iya. Tetofit. Tapi itu call doang yang lancip. Tambahin aja ya. Bener itu call bang. Call ya. Callback respon Pokemon enggak ya? Callback di main activity. Ya callback berarti bener. Respon Pokemon callback ya. Nah ini nih. Ya itu ya teman-teman, tadi bisa lihat. Baru setelah itu ini merah ya, kita lihat dulu. Kita buat di sini, kita kasih kurawal dulu ya seperti ini, baru kita isi di dalamnya itu fun on respond ya, on respond. Nah yang ini ya teman-teman, tadi bisa lihat langsung buat on respond, kan respon Pokemon, respon itu kebuat secara otomatis, baru kita tinggal kasih kondisinya aja ya teman-teman. Kita buat di sini, kita buat if ya, kita buat kasih kondisi di sini if responnya successful dot is successful. Kalau suksesnya ngapain? Nah jadi kita kasih dia file respon Pokemon sama dengan respon. Di sini kita kasih respon dot body ya. Lalu setelahnya file data, kita buat variabel selanjutnya sama dengan respon. Jadi respon Pokemon ini kita get datanya, lalu setelah itu dari adapternya ya, file Pokemon adapter. Sama dengan Pokemon adapter data game, variabel yang baru kita buat di atasnya ini kita panggil di sini. Setelah itu kita apply recycle view blocknya ya, ini dot apply ya, ini ya teman-teman, kita apply dianya layout manager ya, sama dengan linear layout manager. Kemana dia? Kita arahin ke main activity seperti ini ya. Baru kita set has fixed size nya true. Lalu setelah itu kita panggil Pokemon adapternya dot notify set data change ya, kita pilih. Lalu yang terakhir adapter sama dengan Pokemon adapter. Seperti ini ya teman-teman. Baru setelah itu kita buat di luar si ini ya, on responnya kita buat function on failure ya. Di sini teman-teman kita buat on failure. Ya posisinya di sini on failure. Di sini kita kasih dia log di sini, log dot d, kasih main activity koma error t dot localized message. Baru setelah itu kita kasih dia toast ya, toast dot make text. Di sini kita arahin di this main activity
baru t.localize message. Di sini kasih koma, kita tentuin ukurannya, length sort, baru kita show. Oke, udah ya teman-teman, udah selesai. Baru bisa kita coba running aja ya. Kita buka ininya dulu, scriptnya. Kita siapkan dulu ya di sini, di download. Bukan data D tapi di download ya. Di sini mana nih? Script. Ini mirroring. Kita mau coba running atau tampilkan. Kita run dulu, kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Kita tunggu, emang agak sedikit lama ya, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Proses Gradle-nya selesai, sampai proses Gradle-nya selesai. Agak lama ya teman-teman, karena tadi banyak datanya, jadi Gradle-nya banyak. Tunggu aja sampai selesai. Oke, jadi seperti ini ya, udah nampil ya teman-teman. Di sini ada gambarnya, terus ada nama dari Pokemonnya, ada levelnya, sama ada typesnya, jenisnya. Ini kalau kita scroll bakalan menampilkan semuanya ya. Ada Aerodactyl levelnya, terus tipenya Pokemon ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi cukup jelas ya. Mungkin agak rumit, bisa diikutin aja step by step untuk nge-get data API publiknya ya, menggunakan Recovid 2. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.